Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nurlaili Solihah dengan materi bulan Ramadan, pelajaran PAI kelas 5. Siapa yang tahu berpuasa termasuk rukun Islam keberapa? Ya, puasa termasuk rukun Islam yang ketiga. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Selain berpuasa, bulan Ramadan juga bulan di mana dilipat gandakan pahala kebaikan. Adapun amalan-amalan sunnah supaya kita mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda, diantaranya yaitu kita mengerjakan sholat tarawih. Yang kedua yaitu kita mengerjakan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, jangan lupa bersedekah. Yang keempat, kita melakukan sholat witir. Yang kelima, iktikaf di masjid. Dan masih banyak amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Anak-anak, siapa yang tahu apakah sholat tarawih itu? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih yaitu sunnah muakkad. Bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Sholat tarawih dikerjakan seperti sholat sunnah seperti biasa. Yang membedakan adalah niatnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Pada zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan 20 rakaat ditambah dengan sholat witir 3 rakaat. Anak-anak, mengerjakan sholat tarawih sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, baik di masjid maupun di musola. Adapun keutamaan mengerjakan sholat tarawih diantaranya yaitu 1. Menambah ketaatan kepada Allah. 2. Mendapat pahala dari Allah seperti pahala sholat 1 malam penuh. 3. Yaitu diampuni segala dosa-dosanya. 4. Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Jadi kalian yang rajin ya pada bulan Ramadan mengerjakan salat tarawihnya, biar kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Setelah sholat tarawih, sebaiknya kita melakukan amalan sunnah yang lainnya, seperti tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari atau membaca Al-Quran baik sendiri maupun bersama-sama.
Kegiatan tadarus Al-Quran sebaiknya dilakukan di masjid ataupun di rumah. Adapun tata cara tadarus Al-Quran yang baik diantaranya: 1. Berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawali dengan membaca ta'awud dan basmalah. Yang ketiga, sebaiknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan suci. Yang keempat, berbusana muslim atau menutup aurat. Yang kelima, menghadap ke kiblat. Anak-anak, selain kita melakukan salat tarawih dan bertadarus Al-Quran, amalan sunnah yang lainnya yaitu bersedekah. Bersedekah artinya memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain dengan ikhlas. Bersedekah tidak hanya memberikan uang, makanan, atau barang ya. Bisa juga kita bersedekah tanpa mengeluarkan uang, seperti senyum. Senyum itu tidak mengeluarkan biaya. Kita tinggal menunggingkan mulut ke kanan dan ke kiri. Senyum membuat orang menjadi senang. Selain senyum, bersedekah yang tidak menggunakan uang yaitu membuang benda-benda yang membahayakan orang lain. Kemudian ada juga yang bersedekah dengan meminjamkan barang kepada teman atau orang lain. Misalnya, ada teman di kelas yang tidak membawa pensil, sedangkan kalian punya pensil lebih dari satu. Meminjamkan buku yang kalian punya dipinjam ke teman yang tidak punya. Itu termasuk sedekah ya anak-anak. Jika di bulan Ramadan kita bersedekah kepada orang lain seperti memberi makanan, memberi uang, memberi pakaian, dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan pahala kita. Yang ketiga, yang keempat maksudnya, selain bersedekah, ada sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat tarawih, yaitu namanya sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang rokaatnya ganjil. Ganjil berarti rokaatnya 1, 3, 5, 7, 9, dan 11 rokaat. Biasanya sholat witir dikerjakan setelah sholat tarawih atau penutup sholat malam. Yang terakhir, amalan sunnah lainnya yaitu iktikaf di masjid. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah dan selalu mengingat asma Allah. Itu termasuk amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat
untuk kalian semua. Tetap semangat belajar supaya tercapai segala cita-cita kalian. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.